Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami merindukan tuntunan-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan perintah-Mu, sampaikan mau-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kali ketika kami mendengarkan akan firman Tuhan, kami mentaatinya dan kami melakukannya. Tuhan menyediakan berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari tuntunan Roh Kudus. Kami semua diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang berbicara tentang satu serial khotbah tentang wanita yang mandul di dalam Alkitab. Dan kita sudah mempelajari 5 wanita mandul di dalam Alkitab, yaitu Sarai, lalu kemudian Ribka, Rahel, istri Manoah, dan kemudian Hana. Selama 5 minggu berturut-turut, saudara-saudara saya menyampaikan tentang serial khotbah ini. Dan pada hari ini kita tiba kepada wanita yang ke-6, yaitu Elisabet, atau istri daripada Sakaria. Kalau kita berbicara tentang Elisabet, di Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara-saudara, dikatakan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat yang ke-6 mengatakan keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut perintah dan aturan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan usianya sudah tua, ya. Ayat yang ke-8, pada satu hari Sakaria ini mendapat giliran untuk melayani di Bait Allah. Dia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Karena ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Allah untuk membakar ukupan di dalam Bait Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, Sakaria ini adalah keturunan Harun. Dia seorang imam dan dia sekali lagi bertugas pada hari itu untuk masuk ke ruang kudus. Ya, kita tahu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di ruang kudus dia harus membakar ukupan, ya, sebagai sebuah ketentuan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, sementara orang-orang Israel, seluruh orang Israel itu menunggu di luar. Karena saudara, di dalam atau di tempat itu seringkali terjadi peristiwa-peristiwa ilahi. Apa itu? Seringkali di sana ada firman, ya, Tuhan menyampaikan maunya, Tuhan menyampaikan kehendaknya. Bahkan seringkali ada penyataan-penyataan Tuhan, ada penglihatan ilahi, dan bahkan seringkali awan kemuliaan Tuhan itu turun dan hadiratnya memenuhi seluruh tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan memang keadaan ilahi, keadaan rohani seperti ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Israel pada zaman Sakaria ini. Kenapa saudara-saudara? Sebab selama kira-kira 400 tahun, ya, ada satu masa kegelapan rohani, ya, yang disebut the darkness era di atas bangsa ini, di mana Tuhan itu tidak bicara, Tuhan itu tidak menyampaikan pesannya, Tuhan tidak melakukan mujizat dan tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya keadaan seperti ini, ya, harus diwaspadai oleh gereja, harus diwaspadai oleh setiap orang percaya. Keadaan seperti apa? Keadaan di mana tidak ada penyataan Tuhan. Keadaan di mana mujizat itu tidak terjadi. Keadaan di mana Tuhan itu tidak menyampaikan firman. Ya, keadaan di mana karya Tuhan itu tidak kelihatan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dan selanjutnya. Bapak Ibu,
Pernah satu hari di 1 Samuel pasal yang ketiga, ketika kemah pertemuan itu masih ada di Silo, dan Imam Eli yang menjadi Eli yang menjadi imam pada waktu itu, 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa firman Tuhan jarang dan penglihatan tidak sering. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, keadaan seperti inilah yang harus diwaspadai oleh gereja ketika sama sekali tidak ada karya Tuhan di dalam gereja, di dalam kehidupan orang percaya. Yang susah tetap susah, yang sakit tetap sakit, yang hidupnya berselisih dengan orang lain tetap berselisih, dosa itu merebah kemana-mana. Kalau kita kembali kepada zaman Tuhan Yesus, pada satu hari di kolam Bethesda, kolam Bethesda itu adalah the house of mercy, the house of grace, rumah kasih karunia, rumah belas kasihan. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Yohanes pasal yang kelima, ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Dan ternyata sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu turun dari langit, menggoncangkan air kolam itu, dan siapapun yang pertama kali turun ke dalamnya akan sembuh, apapun juga penyakitnya. Yang menjadi persoalan saudara-saudara adalah, kenapa di kolam Bethesda terjadi mujizat? Kenapa bukan di bait Allah yang jaraknya kira-kira 250-300 meter dari kolam Bethesda ini? Kenapa bukan mujizat itu terjadi di dalam bait Allah? Saudara kasih dalam Tuhan, sebab Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita ini adalah imamat yang rajani. Tugas kita adalah membakar ukupan di hadapan Tuhan. Apa itu ukupan? Ukupan adalah sesuatu yang mengharumkan seluruh kehidupan kita. Sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Sebuah persembahan yang disukai. Bau yang disukai oleh Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita ada di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, kita memperhatikan apakah ada ukupan-ukupan yang naik kepada Tuhan atau tidak. Adakah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan atau tidak? Bahkan saya mau katakan kepada saudara, ini waktu yang baik untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ketika keadaan yang tidak baik, tidak menentu ini, adakah mujizat atau pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Saya mau katakan begini, mujizat itu tidak melulu yang sakit sembuh. Mujizat itu tidak melulu orang yang butuh uang, tahu-tahu ada uang yang datang. Ekonomi yang rusak, ekonomi yang parah, ekonomi yang hancur diperbaiki oleh Tuhan. Oke, itu adalah mujizat. Tetapi saudara, perkara-perkara ilahi yang lain adalah ketika kita seharusnya marah, tetapi kita tidak jadi marah. Ketika kita biasa berdusta, tetapi saudara, kita tidak jadi berdusta. Ketika kita adalah orang yang pelit, sukar sekali mengeluarkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Tetapi hari itu kita menjadi orang yang murah hati, yang mau menolong orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, imamat dan raja. Apakah kita mengalami perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah kita mengalami mujizat-mujizat melalui buah daripada kehidupan kita atau tidak? Alkitab mengatakan saudara, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6 tentang Sakaria dan istrinya Elisabeth. Kehidupan suami istri ini menyenangkan hati Tuhan. Keduanya mentaati semua perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan dengan tidak bercacat, dengan sepenuh hati. Menyenangkan hati Tuhan, taat kepada perintah, tetapi sayang sekali mereka belum mempunyai anak. Saya merenungkan begini, tidak selamanya keinginan orang benar itu dijawab oleh Tuhan. Atau tidak selamanya keinginan orang benar seketika itu dijawab oleh Tuhan. Seringkali Tuhan sepertinya menunda, butuh waktu, butuh waktu untuk mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati kita, keinginan hati kita.
Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan ada pergumulan, ada keterbatasan-keterbatasan di dalam kehidupan kita, sekalipun kita adalah orang benar yang melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mendengarkan istilah-istilah baru hari-hari ini, banyak saudara ya, istilah-istilah baru, webinar, ya, itu seminar pakai web, suminar, ya, jadi orang seminar pakai Zoom. Ada istilah lagi saudara yang namanya new normal. New normal, kehidupan normal yang baru. Apakah saudara pernah mendengarkan yang namanya new normal? Artinya, saudara, suatu kebiasaan hidup yang baru yang disebut normal adalah yang sekarang ini. Yang kemarin itu tidak normal. Kita memasuki sebuah kehidupan yang lain, yang tidak seperti yang bertahun-tahun kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, ada yang mengatakan begini, kehidupan normal itu bukan yang kemarin, tetapi yang hari ini. Ya, inilah kehidupan normal, ya, yang sebenarnya. Kenapa, saudara? Kenapa yang kemarin itu tidak normal? Coba saudara perhatikan, kalau kita lihat umpamanya dari sisi keluarga. Ya, kalau kehidupan kita kemarin kita sibuk, suami sibuk di mana, istri sibuk di mana, anak sibuk di mana. Ya, tidak ada persekutuan, tidak ada ibadah, seringkali sendau gurau itu menjadi sangat rendah. Itu kemarin, saudara. Tetapi hari ini yang namanya new normal, ya, ketika COVID-19 ini membuat kita stay at home, maka kehidupan new normal adalah sekarang tidak ada gap antara suami dan istri. Dulu renggang karena waktu sibuk dengan kesibukan masing-masing, sekarang lebih banyak, ya, adanya persekutuan, ya, ada waktu yang diberikan. Ya, dulu tidak ada komunikasi, sekarang komunikasi itu mulai berjalan dengan baik. Dulu anak-anak, ya, tidak mengerti apa maksud daripada orang tuanya, apa keinginan orang tuanya. Karena ketemu pagi, anak-anak ke sekolah, orang tua pergi kerja, ketemunya sore hari atau malam hari, no time. Tapi sekarang ini yang namanya new normal. Inilah kehidupan normal sekarang ini. Coba sudah memperhatikan, umpamanya yang disebut kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan atau keinginan. Dua keadaan yang sangat berbeda. Coba Bapak Ibu, selama ini ibu-ibu ada yang membeli tas 20 juta, 30 juta, 40 juta. Ada tas yang harganya ratusan juta, bahkan ada sebuah tas kecil yang harganya miliar. Tidak masuk akal, saudara. Untuk apa? Kalau kita bicara size, ukuran, tas yang harganya sekian ratus juta, dengan tas yang harganya 50.000 atau 100.000 atau 200.000, size-nya ukurannya sama. Tetapi kenapa harganya begitu jomplang? Ya, harganya jauh berbeda. Satu kali saya dengar seorang guide berbicara di kami tour di Paris. Dia bilang begini, perempuan itu, ya, namanya Nicole. Perempuan itu dalam bahasa Indonesianya yang kaku, dia bilang begini, ibu-ibu Indonesia tertipu oleh merek. Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Karena saudara, kita ini bukan membeli tas, kita membeli merek. Pertanyaan saya, sekarang, di mana tas-tas yang mahal itu? Tahukah saudara, ada di dalam lemari. Kapan mau pakai? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa kemana-mana. Kan tidak mungkin Anda pakai tas dengan harga puluhan juta, berdiri di depan rumah saudara, atau di depan kamar mandi, atau di ruang makan. Tidak mungkin. Semuanya disimpan di dalam lemari. Semua yang namanya keinginan dan kebutuhan, sekarang ini menjadi jelas. Oke? Coba umpamanya saudara, kita beli kopi. Ya, kopi-kopi bermerek di luar. Satu gelas harganya 40.000. What? 40.000? Saudara, padahal mungkin modalnya nggak sampai 5.000 satu gelas kopi itu. Lalu apa yang kita beli? Sementara kalau kita minum kopi di rumah kopi, di warung kopi, kopi susu 8.000 rupiah. Oke?
Lalu kenapa kita pergi membeli kopi yang harganya 40.000? Kopi kah yang kita beli atau lifestyle, gaya hidup? Atau saudara, keinginan atau kebutuhan? Saudara, sekarang ini yang namanya keinginan semuanya tiarap. Yang kita cari sekarang adalah kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup ini. Anda pernah makan nasi goreng harganya 400.000? Ada saudara, ya, di hotel berbintang, ya, berbintang-bintang. Sebuah aqua yang harganya mungkin 50.000 satu aqua, ada. Lalu sekarang ini bagaimana keadaannya? Apakah kita masih mau mencari, ya, sesuatu yang memenuhi keinginan kita, ataukah sekarang ini yang namanya new normal, kita mencari, ya, sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita? Kalau kita beli nasi goreng yang harganya ratusan ribu, berapa karung beras kita bisa beli? Berapa kilo beras kita bisa beli? Dan berapa banyak nasi goreng yang kita bisa buat dari beras yang kita beli, ya, yang harganya jauh sekali berbeda daripada yang adalah keinginan kita sendiri. Orang-orang membeli sepatu umpamanya, saudara, ya, ada sepatu yang harganya 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Dan di manakah sepatu itu sekarang? Salvatore Ferragamo, ya, Nike dan segala macam merek-merek terkenal lainnya. Di manakah sepatu-sepatu itu sekarang? Apakah masih dipakai? Enggak, saudara. Semuanya disimpan di dalam lemari. Lalu apa yang dipakai? Sendal jepit. Karena kita ada di rumah. Ya, semua yang namanya keinginan-keinginan itu kemudian menjadi rata, menjadi tiarap. Yang kita lakukan sekarang adalah kebutuhan kita. Dulu kita memakai sendal karena gaya. Sekarang kita memakai sendal karena memang kita harus pakai sendal, ya, di dalam rumah. Dulu saudara-saudara, kita minum kopi, kita beli mereknya. Sekarang tidak. Kita ambil bubuk kopi, masukkan ke dalam gelas, siram air panas, kasih susu barangkali, dan itu menjadi kebutuhan kita pada hari itu. Saudara, ingatlah, ya, bahwa keadaan ini yang namanya new normal, sebenarnya inilah keadaan yang normal sekarang ini, di mana Tuhan membatasi kita, ya, ada hal-hal yang terbatas yang kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa terbang, kita tidak bisa pergi ke restoran mewah, kita tidak bisa melakukan segala macam keinginan kita seperti yang selama ini kita lakukan. Hari-hari ini Tuhan membawa kita ke dalam kesederhanaan. Kesederhanaan. Dan saudara-saudara, seringkali Tuhan membawa kita di dalam sesuatu yang tidak cocok, ya, tidak cocok dengan keinginan hati kita. Tidak mengapa, saudara. Satu hal yang kita tahu, rancangan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Keluarga ini, Sakaria dan Elisabeth, saudara-saudara, adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah, tetapi ada keterbatasan di dalam hidup mereka. Sampai hari tua mereka belum mempunyai anak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga ini, yaitu Sakaria dan istrinya Elisabeth, adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan, tetapi sekali lagi bahwa ada keterbatasan-keterbatasan di dalam hidup mereka, yaitu mereka belum mempunyai anak. Seringkali di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, di dalam yang disebut new normal ini, ada pergumulan-pergumulan kita, keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ingatlah, saudara-saudara, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang baik. Mungkin setan bisa mengacaukan, tetapi Tuhan bisa mengubahkannya. Ya, saudara ingat cerita tentang Ayub. Setan itu mengocoh, ya, menghajar Ayub luar biasa. Tapi Tuhan merubahkannya. Kalau saudara membaca di Ayub pasal 42, dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Luar biasa. Ya, buruk pada awalnya, tetapi baik pada akhirnya. Mungkin manusia bisa ubah,
Tetapi Tuhan bisa memperbaikinya. Saudara ingat cerita tentang Yunus. Tuhan suruh dia pergi melakukan penginjilan ke Niniwe. Tapi dia melarikan diri, saudara, naik kapal. Sepertinya saudara, Yunus mau mengubah rancangan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan saudara, bahwa seringkali kelihatan ada sesuatu yang awalnya buruk. Seperti Yusuf, ya, yang ditawan, dijadikan budak, dibawa ke Mesir, masuk ke dalam penjara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup untuk menatah kembali, memperbaiki, melanjutkan rencana Tuhan di dalam hidupnya Yusuf ini. Sehingga pada satu hari mimpinya itu menjadi kenyataan. Yaitu kakak-kakaknya, orang tuanya datang sujud kepada dia dan menyembah dia. Satu hal yang kita tahu saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Coba kita kembali ke Lukas pasal pertama ayat yang ke-13. Alkitab mengatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara-saudara, Tuhan berjanji menjawab doa daripada Sakaria. Semua pergumulan-pergumulannya selama ini, keterbatasannya selama ini, saudara, Tuhan berjanji menjawab doanya. Ini enaknya, untungnya, puji Tuhan kita menjadi orang percaya. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji untuk menjawab doa-doa kita dan pergumulan kita. Bapak Ibu, taruh di dalam hati saudara begini. Sedangkan tubuh dan nyawa dia serahkan di atas kayu salib. Apalagi soal kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau tubuh dan nyawa dia berikan, maka saudara, kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Maka semua yang menjadi pergumulan kita, kerinduan hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, dia tidak percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Hatinya bimbang. Dia ragu-ragu. Akibatnya apa saudara? Ayat yang ke-20 dikatakan, Sakaria bisu. Sakaria bisu. Mari kita lihat pelajaran ini. Ada konsekuensi jika kita tidak percaya kepada firman. Sekali lagi saudara-saudara. Ada konsekuensi, ada akibat kalau kita tidak percaya kepada sebuah janji Tuhan. Kalau kita ingat kembali tentang kehidupan orang Israel, ya, di Mazmur pasal 106 ayat 24, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Ayat 25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun. Saudara, mari kita mau mempercayai kepada janji. Kalau Tuhan hari ini memberikan sebuah perjanjian kepada saudara, Dia yang akan memberkati engkau, Dia akan memulihkan hidupmu, Dia yang akan membuat suamimu bertobat, Dia akan membuat anakmu yang jahat menjadi baik, Dia yang berjanji kegagalanmu akan menjadi keberhasilan. Engkau harus mengatakan amin kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan, saudara, tidak pernah meleset di dalam kehidupan orang yang mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat keadaan Elisabet sekarang. Di ayat yang ke-24 dikatakan, saudara-saudara, dia mengandung. Ya, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudara, mungkin karena usia yang sudah tua, ya, karena ada orang yang mempertanyakan kenapa Elisabet 5 bulan tidak menampakkan diri. Mungkin karena usianya sudah tua, saudara, ya, tubuhnya sudah lemah, sehingga dia mesti take a rest, diam di rumah.
ia tidak boleh kemana-mana, ya bed rest. Dia harus ada di tempat tidur. Nah itu sebabnya kemudian Tuhan mengutus Maria datang untuk menguatkan dia. Bapak Ibu, inilah tugas orang percaya, yaitu kita saling menguatkan. Ya, ketika ada orang di sekitar kita yang hari-hari ini letih, lesu, dan berbeban berat, ini waktunya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, karena hari-hari ini banyak orang yang patah, kalah, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang kecewa, dan selanjutnya banyak keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, kemauan yang terkubur. Orang-orang yang di PHK, orang-orang yang disuruh atau dirumahkan, orang-orang yang tidak mendapatkan income, gajinya dipotong atau sama sekali tidak mendapatkan income. Saudara, maka banyak orang di luar sana yang betul-betul butuh perkataan-perkataan yang baik. Butuh perkataan-perkataan rohani, dan ini adalah tugas kita. Ya, untuk memberikan semangat yang baru kepada mereka. Sebab Alkitab mengatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Ya, mereka membutuhkan saudara nasihat-nasihat, kekuatan-kekuatan, dan yang paling utama adalah perkataan daripada firman Tuhan. Apa yang Maria bawa kepada Elizabeth? Saudara, Maria datang menyampaikan shalom. Kalau kita membaca di ayat yang ke-40, dikatakan saudara di situ ia masuk ke rumah Sakaria. Maria nih ya, pergi ke pegunungan untuk mengunjungi sanaknya yaitu Elizabeth. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, memberi shalom, shalom, damai sejahtera kepada Elizabeth. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan bagi kita pada hari ini. Apakah kita masih mempunyai shalom di dalam kehidupan kita? Masih adakah damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Dan masihkah kita dapat menjadi utusan shalom untuk menyampaikan shalom itu kepada orang lain? Alkitab mengatakan Elizabeth menerima shalom itu. Maria datang menyampaikan salam dan Elizabeth menerima salam itu. Ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saya sedikit mau mengajak saudara untuk belajar tentang shalom, tentang damai sejahtera. Ya, yang hari itu dipunyai oleh Maria, datang ke rumahnya Elizabeth, disampaikan kepada Elizabeth, Elizabeth menerimanya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita belajar tentang shalom, Lukas pasal 10 ayat yang kelima. Lukas 10 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom. Ayat yang ke-6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Bapak Ibu, apakah syarat untuk mendapatkan shalom? Lihat ini, yang pertama, Lukas 10 ayat yang kelima tadi. Masuk suatu rumah. Ya, ada rumah atau tempat tinggal yang layak. Saya merenungkan begini. Kalau setan, ya, setan itu tinggal di sebuah tempat dengan adanya tanda, ya. Setan itu menandai tempatnya. Di situ ada ritual-ritual, ada berhala-berhala, ada sesajen-sesajen, dan selanjutnya, maka Tuhan pun juga menandai tempat di mana dia berkenan untuk datang, berkenan untuk hadir. Ya. Dan saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan mau untuk datang ke dalam kehidupan, yaitu keluarga kita, ke dalam kehidupan rumah kita, rumah tangga kita. Tuhan mau ketika dia datang ke dalam kehidupan kita, saudara, maka penghuni-penghuni jahat itu akan dihalau, penghuni jahat itu akan diusir. Bagaimana caranya kita menjadi tempat yang layak bagi Tuhan? Saudara, undanglah Tuhan Yesus. Ya, seperti Sakeus menerima Yesus,
ya masuk ke dalam rumahnya, tinggal di dalam rumahnya. Maka Tuhan itu mau, Tuhan itu berkenan. Tuhan itu sangat suka untuk datang ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Saya ingat sebuah kampung di Yerusalem, ya, yang jaraknya 2 mil dari kota tua Yerusalem yang bernama Betania. Di Betania ini tinggal 3 bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan saudara mereka Lazarus. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan seringkali, ya, ketika dia selesai mengajar di bait Allah, dia turun ke bawah ke lembah Kidron, dia naik ke atas ke Bukit Zaitun, dan dia ke kanan menuju ke Betania. Jaraknya kira-kira, ya, 2 mil, ya, 3,2 kilometer dari Yerusalem. Dan Tuhan seringkali menumpang di sana, bermalam di sana. Kenapa? Saudara, Tuhan mau datang bermalam, tinggal di rumah di Betania. Karena di sana ada 3 orang. Maria berbicara tentang menyembah Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman. Marta berbicara tentang melayani Tuhan, kebutuhan jasmani, makan dan minum, dan murid-muridnya. Ya. Dan Lazarus ini adalah sebuah kesaksian. Seorang yang telah mati 4 hari, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang datang untuk melihat Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mau Tuhan itu datang hadir di dalam kehidupan kita, ada shalom turun, saudara-saudara, undanglah Tuhan, izinkanlah Tuhan masuk ke dalam kehidupanmu, pujilah dia, sembahlah dia, agungkanlah namanya, dan berikanlah kesaksian tentang namanya, maka engkau akan menerima shalom. Shalom itu akan masuk ke dalam kehidupanmu, mengalahkan semua yang jahat. Lalu saudara, yang kedua adalah undanglah dan terimalah hamba-hamba Tuhan. Sudah ingat cerita tentang Rahab di Yeriko? Ya, ketika Yeriko itu belum ditaklukkan, Yosua mengutus 2 utusan, 2 pengintai. Satu-satunya rumah yang menerima kedua pengintai ini di Yeriko adalah rumahnya Rahab. Sekalipun dia seorang pelacur, orang yang berdosa, tetapi saudara, karena dia menerima hamba Tuhan, dan saya percaya ada pertobatan di dalam hidupnya, maka ketika Yeriko itu diruntuhkan, hanya Rahab dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya yang diselamatkan dan tidak dibinasakan. Saudara, terimalah hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Injil. Saudara-saudara, saya ingat tentang Cornelius yang ada di Kapernaum, Kafarnahum atau kampungnya Nahum. Satu hari, saudara, dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu berkata, doamu sudah didengar, dan disuruh untuk memanggil seorang hamba Tuhan yang bernama Petrus dari sebuah tempat yang ada di atasnya Tel Aviv, yaitu Yope atau Yavo, ya, yang tinggal di rumah seorang yang bernama Simon, si penyamak kulit. Dan ketika Cornelius menyuruh utusannya memanggil Petrus, dan Petrus datang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Cornelius? Dia sujud menyembah kepada Petrus. Tapi kemudian Petrus mengangkat dia dan berkata, jangan sembah aku, sembahlah Yesus. Aku ini hamba Tuhan biasa saja. Saudara-saudara, dan ketika Cornelius menerima hamba Tuhan di dalam rumahnya, berkat yang berlimpah-limpah itu turun, yaitu bahwa 1, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, dia menerima Roh Kudus, dibaptiskan oleh Roh Kudus dengan seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Dan yang ketiga adalah dia dibaptis dan dia menjadi orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara, jadi bagaimana supaya kita bisa, ya, ditandai oleh Tuhan, supaya shalom itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita? Biarlah Tuhan itu yang memerintah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, lalu yang kedua, apakah syaratnya menerima shalom? Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 tadi, yang pertama ada rumah, tempat tinggal, tempat yang layak, yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua ada orang, ya, yang ada di dalamnya. Karena dikatakan, saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-6,
Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Jadi harus ada orang, ada rumah dan ada orang di dalamnya. Orang itu mau menyambut, membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu, orang yang ada di dalam rumah itu harus sungguh-sungguh orang yang membuka diri. Ya, kalau ada lebih dari satu orang di dalam rumah itu, harus ada unity. Ya, kesatuan hati. Bagaimana saudara, Alkitab mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya, tidak punya tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya. Ya, saudara, di manakah Tuhan itu bisa meletakkan kepalanya? Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, unity kita. Makanya saya katakan kepada saudara, kalahkanlah kepentingan-kepentingan setan di dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Marah, jengkel, kecewa, ya, memaki, menipu, berdusta, dan selanjutnya. Kalahkanlah kepentingan-kepentingan setan. Munculkanlah kepentingan Tuhan, yaitu sikap yang benar, saling menghormati, saling menghargai, saling mensupport, ya, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Ini kepentingan Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengampuni, hati yang suka memberi, menolong orang, mensupport orang. Ini adalah kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam sebuah rumah ada orang yang seperti ini, maka shalom itu akan turun di dalam kehidupan orang yang ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu, apakah dampak shalom kepada Elisabet? Lukas 1 ayat 41 mengatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan ini yang dibutuhkan hari-hari ini saudara. Anda yang belum dibaptiskan dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya. Kalau Anda belum dibaptiskan dengan Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Dia yang akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Tuhanlah yang membaptiskan, menenggelamkan, memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kalau hari ini saudara-saudara, Anda belum dipenuhi, ya, dibaptiskan oleh Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan Yesus. Ada satu janji firman Tuhan bilang begini. Bapak mana di dunia ini yang anaknya minta roti dan diberikan batu, yang anaknya minta ikan dan diberikan ular, sedangkan kamu Bapa yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, dia yang akan memberikan rohnya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Dia yang akan memenuhi kita dengan rohnya, menenggelamkan kita dengan rohnya, haleluya. Dan orang itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat saudara, arti kata Elisabet adalah Elizeva, atau Allah adalah sumpahku. Allah adalah sumpahku. Bapak Ibu, dia selalu berbicara demi nama Tuhan. Mulutnya tidak sembarangan berbicara. Ya, maka ketika Maria itu datang di ayat yang ke-42, dia berseru menyampaikan berkat kepada Maria. Berkat kepada Maria. Gereja Tuhan, ketika kita mau dibaptiskan oleh Roh Kudus, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Tidak mungkin Roh Kudus mau datang kepada kita kalau mulut kita penuh dengan dusta, caci maki, perkataan-perkataan yang buruk itu keluar dari dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Elisabet? Dia dibaptiskan dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu muncul kegirangan. Ya, karena Maria itu datang menyampaikan shalom, ya, bukan hanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, muncul kegirangan. Apa maksudnya saudara? Beban-beban hidupnya itu diangkat oleh Tuhan. Selama ini yang namanya kekecewaan, pahit, ya, semua yang membuat hatinya tawar, saudara-saudara, seketika diangkat oleh Tuhan, maka muncul yang namanya joyful.
sukacita, kegirangan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja kita ini memerlukan shalom. Kita semua memerlukan damai sejahtera dan sukacita. Karena dunia tidak bisa memberikannya sekarang ini kepada kita. Tidak bisa, saudara. Apapun dunia tidak bisa berikan kepada kita hari ini. Yang bisa memberikan kepada kita shalom, damai sejahtera adalah hadirat Tuhan. Dan ini waktu yang baik. Sekali lagi, new normal. Oke? New normal adalah kita membangun kembali persekutuan kita. Kita menata lagi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merasa bahwa COVID-19 ini seperti meriset ulang kehidupan kita. Menata ulang kehidupan kita. Apa yang selama ini kita tidak lakukan, sekarang kita lakukan. Bagaimana kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mulai memikirkan kembali. Apa yang selama ini keliru yang kita lakukan, yang bertahun-tahun keliru kita lakukan. Ini waktu yang baik untuk kita melihat kembali dan kita mulai menata kehidupan kita lebih baik lagi. Kalau kita melihat alam ini seperti di reset ulang, saudara, di mana kelihatan udara, ya kalau saudara pergi ke kota-kota besar di Jakarta, dulu tidak pernah kita lihat langit, maka sekarang kita bisa melihat langit biru. Orang-orang Jakarta bersaksi bahwa sekarang di Jakarta langit biru itu sudah kelihatan. Kenapa? Polusi tidak ada. Polusinya itu menjadi rendah. Kalau kita melihat bagaimana sampah itu bertumpuk-tumpuk di mana-mana, saudara, hari-hari ini sampah itu betul-betul berkurang luar biasa. Kalau di kutub utara sana tentang lubang ozon yang sudah sangat besar, sekarang mulai pelan-pelan tertutup karena pengaruh daripada rumah kaca. Saudara-saudara, kalau alam ini mulai di reset ulang, maka kehidupan kita juga harus di-reset ulang. Sekali lagi, ini waktu yang baik untuk kita menata kehidupan kita. Perhatikan saudara, bagaimana engkau membaca Alkitab, apakah engkau masih yang selama ini tidak pernah membaca Alkitab, sekarang kita mulai membaca Alkitab lagi. Ya, kita sedang bergemah, ya, gemar membaca Alkitab. Ya, kita sudah masuk dalam kitab Imamat dan bacalah, ya, catatlah, renungkanlah dan lakukanlah firman itu. Saya percaya saudara, setelah COVID-19 ini, kita akan masuk ke dalam kehidupan normal yang sejati. Dan shalom itu akan menyertai kita, kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan kemudian kita menjadi utusan shalom itu, menyampaikan shalom, damai sejahtera dan kabar baik kepada banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing, pegang roti di tangan kananmu, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau ada perbuatan kami yang keliru, ada perbuatan kami yang salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kananmu. Di dalamnya kita menaruh iman percaya kepada tubuh Tuhan. Tubuh yang telah dipukul, dicambuk, dilukai, dipakukan di atas kayu salib. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan sebab Dia ingin kita sembuh. Luka-luka kita sembuh dan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari pegang cawan di tangan kanan saudara. Di dalamnya kita menaruh iman percaya kepada darah perjanjian. Darah anak domba Allah yang telah tertumpah bagi kita. Darah yang olehnya pintu keselamatan itu terbuka. Siapa yang percaya dan hidup di dalam kebenarannya berhak untuk masuk ke dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Haleluya, haleluya. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara.
Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.